Selamat sejahtera buat kita semua. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan wartawan. Mungkin belum terlalu banyak, tapi karena waktu sudah berjalan sungguh suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya diberi tanggung jawab untuk menjadi pembawa acara di hari yang istimewa ini, yaitu peletakan batu pertama Museum Catur Indonesia. Ini sebuah proyek yang sangat luar biasa, tak hanya untuk dunia olahraga semata, tentunya tapi juga untuk masyarakat catur secara umumnya. Jadi nantinya mungkin para pecinta catur bisa tahu banyak tentang catur Indonesia di museum ini. Kira-kira seperti itu. Sebagai pembuka kegiatan kali ini, mungkin saya ingin menyapa dulu beberapa tamu istimewa yang sudah hadir di antara kita semua. Yang terhormat Ketua Umum PB Percasi Bapak Putranto. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Dewan Pembina dari PB Percasi Pak Rusli Bahar, selamat pagi Pak. Ada juga saya lihat Wakil Ketua Umum PB Percasi Pak Isto, Pak Willy, lengkap ini semua, dan ada di ujung juga Pak Adri Laswardi. Ini salah satu tokoh pendidik yang juga sangat concern ke dunia catur ya Pak. Dari Ketua Yayasan BPK Penabur ya Pak. Terima kasih Pak Adri, selamat datang. Dan tentu saja yang paling istimewa adalah yang duduk di paling ujung adalah Pak Eka Putra Wiyaga. Yang menjadi penggagas Museum Catur ini akan berdiri di sini. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang Direktur SPUA Bapak Kristianus Lim untuk memberikan sambutannya mengenai apa yang sebetulnya menjadi gagasan awal dari berdirinya. Ya, terima kasih Mbak Uri. Mungkin kalau sambutan biar nanti Pak Putut dan Pak Eka saja, saya mungkin sedikit memberi gambaran bagaimana ide Museum Catur Nasional ini tiba-tiba muncul gitu ya. Ini yang pertama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PB Percasi yang hadir dengan Ketua Umumnya Pak Putut Adianto, para wakil ketua umum Pak Iksan, Pak Willy, juga Dewan Pembina Pak Rusli Bahar. Terima kasih Pak sudah hadir. Juga keluarga besar BPK Penabur ya, dengan Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Pak Adri Laswardi. Terima kasih Pak. Juga Pak buat teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja juga keluarga besar Ekatama Group ya, dengan Pak Eka sebagai owner dan keluarga yang telah hadir pagi ini. Juga ke teman-teman siswa ya, Sekolah Catur Putut Adianto yang sudah berupaya keras untuk agar acara ini bisa berlangsung. Jadi ini waktu bulan November 2001 ya, itu tim Platnas Catur Indonesia lagi dicoba ke Barcelona Open. Saya nggak hadir di sana karena saya baru sembuh dari COVID, jadi nggak disarankan tidak berangkat dan saya tidak berangkat. Tapi saya mengikuti itu setelah babak 9, pertandingan ini ada 10 babak, tapi babak 9 bisa menghasilkan norma gelar. Nah, saat itu ada 3 pecatur Indonesia yang tampil bagus dan masih muda-muda gitu. Seluruhnya anak-anak tua. Jadi ada Gilbert Tarigan, itu 19 tahun, dia meraih norma Grandmaster pertamanya misalnya. Kemudian juga ada Umi Visabilillah meraih norma Women Grandmaster yang kedua. Di sana Umi juga usianya waktu itu 21 tahun.
dan terakhir adiknya Laisa Latifah masih 15 tahun meraih norma internasional Women International Master yang pertama. Jadi saya bikin siaran pers, saya minta Pak Yosef waktu itu untuk mengambil foto anak-anak tersebut. Nah, siaran pers itu saya sebar gitu, dan terbaca oleh Pak Eka juga. Gitu. Jadi Pak Eka waktu itu nelpon, selain ya, beliau bangga dan kita senang bahwa anak-anak kita masih muda-muda sekarang yang sudah bisa meraih prestasi yang kalau bisa mereka melengkapi nanti gelar-gelar Grandmasternya itu akan menjadi memperkuat tim catur Indonesia yang usianya masih muda-muda gitu. Jadi beliau pun cerita bangga dengan hasil tersebut. Nah itu beliau bilang kita rasanya perlu bikin museum catur nasional gitu. Ini harus diabadikan gitu. Jadi awal terbentuknya itu keinginan untuk mengabadikan prestasi-prestasi catur besar Indonesia gitu. Waktu itu sih membatin saya, wah ini kerja berat lagi dan nggak ada duitnya lagi gitu. Karena kan museum, nggak pernah saya dengar ada museum yang bisa menghasilkan komersial begitu gitu ya. Jadi itu yang ada di batin saya Pak. Tapi kita kan sekolah catur ini sudah berdiri sekarang memasuki tahun ke-30 30 tahun, dan itu berjalan terus. Itu hanya bisa berjalan karena ada rasa cinta dan pengabdian gitu. Jadi saya kira museum ini juga nantinya akan bisa berjalan, saya yakin itu. Dan saya kan juga waktu itu juga selain museum, beliau juga menyebut hal yang lain. Beliau ini juga punya cita-cita bisnisnya ya, impiannya untuk punya bisnis restoran gitu. Udah lama, 10 tahun lebih beliau pernah membicarakan itu. Ternyata impiannya beliau itu menurun ke putrinya minta Natania hadir di sini. Dia belajar kuliner ya. Ternyata juga menjadi chef yang handal, chef yang hebat gitu. Kenapa hebat? Karena produk-produk yang sudah dihasilkannya itu bukan cuma enak gitu ya. Kalau enak aja mungkin banyak kita temukan gampang di mana-mana, tapi enak dan sehat gitu. Sehat aja juga banyak, tapi enak dan sehat itu jarang gitu. Nah itu minta produk-produknya ternyata enak dan sehat. Nanti mengenai museum nanti mungkin Bu Lisa akan presentasi lebih banyak, juga soal kafe atau restoran. Nanti Kak Nita akan juga melakukan presentasi. Kalau yang saya bisa bilang, mungkin kalau tadi Bapak Ibu yang ada masuk dari depan pintu aja sudah banyak foto-foto, ada teksnya. Itu sebetulnya sudah sejarah catur Indonesia, tapi memang dimulai waktu kita bikin sekolah catur. Dulunya awalnya 93 itu sekolah catur MRP. Sampai sekarang, sampai di pojok kanan situ, terakhir tahun 2012 gitu. Pak Eka pernah bilang, mana lanjutannya gitu, dari 2012 itu belum ada lanjutannya. Waktu itu saya bilang, tidak ada ruangannya lagi gitu. Mungkin nanti setelah museum ada dengan ruangan yang lebih besar, saya masih menyimpan banyak foto-foto dan segudang cerita yang kalau ada tempatnya mungkin bisa kita explore lebih jauh gitu. Saya kira mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristianus. Ini kalau di PB Percasi ini di kalangan Gantara dikenalnya sebagai
kamus berjalannya PB Percasi. Jadi kalau ada apa-apa harus ketemu Pak Kris buat tahu sesuatu. Mari kita berlanjut ke kegiatan yang sebelumnya dan yang selanjutnya. Ini sebetulnya akan ada penjelasan mengenai museum oleh Ibu Lisa dan Mbak Nita. Tapi karena di sini saya lihat ada Pak Rusdi Tahir, kayaknya ada baiknya kita minta Pak Rusdi Tahir untuk memberikan sedikit sedikit sambutannya atau mungkin apa yang ingin disampaikan ke Pak. Silakan Pak Rusdi. Beliau adalah Dewan Pembina dari PB Percasi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adinda saya Bapak Utut Adianto, Ketua Umum PB Percasi. Yang saya hormati para wakil Ketua Umum, ada Pak Ihsan yang dari Komisi 3. Kebetulan saya juga pernah sebagai wakil Ketua Komisi 3 DPR RI zaman dulu Pak, 92-97. Ada Pak Willy, sahabat saya, ada adinda saya Dr. Kifairas, ya, di departemen di Angkap, ya. Sahabat karib saya Pak, ada Pak Eka, banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya di Percasi barangkali kalau yang lama-lama pasti kenal, karena saya bukan hanya pengurus, akan tetapi termasuk orang gila campur. Barangkali hampir semua Grandmaster di Republik ini pernah kalah sama saya. Termasuk adinda Utut Adianto. Saya pun tidak mengalah, bukan kalah. Ada juga siapa? Susanto Megaranto. Ini sering sekali saya bawa ke. Jadi saya lebih 20 tahun yang lalu, sewaktu saya jadi asisten khusus Jaksa Agung tahun 2002, Pak Utut mengajak saya untuk bergabung di PB Percasi. Pada waktu itu ketuanya adalah Pak Edi Widiono. Saya wakili, termasuk salah seorang wakil ketua, sama-sama adinda. Kemudian periode selanjutnya Pak Hashim SDO Hamidkusumo, Ketua Umum, saya wakil ketua umum, bersama-sama dengan adinda Utut Adianto. Kemudian dalam pengurusan berikutnya, hampir semua persidangan kongres itu saya yang pimpin, termasuk kemarin waktu terpilihnya Bapak Utut Adianto. Saya kira tidak sampai satu jam saya pimpin selesai. Begitu juga pada periodenya Pak Hashim. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu memang tahu pernah berbincang-bincang saya di ruangan beliau bahwa beliau punya cita-cita besar untuk membuat semacam museum catur. Dari pengalaman saya di beberapa negara karena catur, saya di luar negeri juga saya bertanding. Pernah saya 2005 di Singapura. Nomor 1 Pak siapa? Ada di sini Junet, kalau nggak salah. Dulu di Singapura, di Malaysia saya buat namanya RTCC, terus di Tahir C. Jadi nomor 1 pada waktu itu di Malaysia. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih, dan saya kira kita ini sebagai manusia yang perlu membuat sejarah, dan apa yang dilakukan oleh adinda Utut Adianto yang saya sudah anggap sebagai adik sendiri itu satu hal yang sangat bersejarah, karena bisa membuat satu hal yang mungkin lebih besar daripada apa yang dilihat dulu. Ini ada teman saya bersama sekjen berpuluh tahun sama kami,
ya Pak Hedi. Saya ke Malaysia tidak terlalu besar. Memang ada mall yang punya mall itu bila jatuh, saya pernah kata sama saya. Saya kira ingin saya sampaikan sedikit. Barangkali belum ada yang tahu, mungkin dua tidak butuh. Ada yang belum tahu bahwa saya baru-baru ini ditelepon oleh Yayasan Penghargaan Indonesia. Yayasan Penghargaan Indonesia memberitahukan kepada saya bahwa Ketua Umum PD Percasi, barangkali tidak belum tahu barangkali, bahwa Bapak Utut Adianto akan diberikan gelar akan memberikan penghargaan sebagai tokoh olahraga Indonesia yang sangat berprestasi. Penghargaan akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober bulan ini di Bali bersama-sama dengan beberapa orang dengan alasan bahwa Pak Utut satu-satunya orang Indonesia pertama yang memimpin Presiden FIDE untuk zona Asia 3.3. Yang kedua, bahwa Pak Utut Adianto masih merupakan memiliki error rating tertinggi dari semua pemain di Indonesia. Jadi perkenankanlah saya sebagai orang yang banyak bicara. Saya juga katakan ke Pak Utut, kebetulan barangkali apa yang dilakukan oleh PD Percasi sekarang ini memang saya lihat bahwa pada periode kepemimpinan Adinda Utut Adianto catur ini betul-betul semakin maju, sudah mencetak beberapa generasi, ya, baik wanita maupun laki-laki yang periode sebelumnya 20 tahun sebelumnya orang lain belum pernah melihat seperti itu. Saya kira semua adik-adik saya yang ini pasti tahu, ada Medina, ya. Dulu saya memimpin FIDE Conference, saya memimpin delegasi Indonesia bersama-sama dengan Pak Chris, ya. Kita ke Azerbaijan, tapi sebelumnya kita ke Qatar, Dubai, Abu Dhabi bersama-sama Ibu, dan kita dijamu oleh teman kita terbesar Azerbaijan, ya. Jadi kita melihat bahwa memang tidak ada susah, tidak ada dokumentasi begitu, karena mulai dari pintu masuk semua handphone harus dititik, semua kacamata dan tangan pun harus dititik di panitia. Jadi kita tidak bisa melakukan dokumentasi waktu kita di Azerbaijan itu waktu Olimpiade, ya. Pak Kris sama-sama Pak Kris. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Region of Delegation dari Indonesia. Jadi saya kira saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya seluruh kepada PD Percasi yang pada saat ini dalam kepemimpinan Adinda Utut Adianto benar-benar jalan baru, dan yang lebih penting bagi kami, saya kira marilah kita senantiasa memegang teguh moto dari Percasi, dari catur seluruh dunia, gens una sumus, bahwa kita semua satu keluarga. Kenapa saya akan demikian? Karena masalah bangsa yang besar kita, yang mantan politisi juga. Saya ingin melihat bahwa saya beberapa waktu yang lalu saya membuat pernyataan di beberapa pers bahwa masalah besar bangsa kita ini adalah masalah toleransi. Ada politik identitas yang mengkotak-kotakkan anak bangsa, baik berdasarkan suku, ras, antar golongan, agama dan sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali bagi bangsa kita pada masa yang akan datang. Oleh karena itu barangkali bangsa ini perlu belajar kepada catur, perlu belajar kepada moto catur. Gens una sumus, kita semua saling berkeluarga, kita semua bersahabat. Mari kita saling bahu-bahu untuk membangun bangsa ini. Mari kita berusaha bergandengan tangan untuk menuju cita-cita
negara kita masyarakat adil, makmur, sejahtera, adil, dan bermartabat. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bos Yahya yang sudah memotivasi kita semua dengan luar biasa. Tanpa berpanjang kata, kami panggilkan langsung Ibu Lisa Karlina dan Ibu Nita yang akan menjelaskan lebih detail tentang Museum Catur Indonesia yang akan segera didirikan di area sekolah. Izin Pak Utut, Pak Eka, dan saya juga ingin menyapa para tamu undangan yang sangat kami hormati. Ada Bapak Usman Nahir, ada Pak Willy, ada Pak Iksan, izin ada Pak Adri dan jajaran pengurus PD Prosesi. Pak Rifai, selamat siang Pak. Dan dari teman-teman dari penabur dan juga teman-teman wartawan dan teman-teman atlet, selamat siang. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat membahagiakan ya bagi kami, bagi saya khususnya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi terkait dengan pembangunan Museum Catur Indonesia. Ya, apa yang ada di pikiran kita ketika di pikiran Bapak Ibu ketika pertama kali mendapatkan undangan untuk menghadiri peletakan batu pertama Museum Catur Indonesia? Apakah itu unik, keren, bagus, atau justru sebaliknya? Museum Catur itu isinya apa? Museum Catur itu bagaimana menjalankannya? Nah, saya mudah-mudahan kalau ada ya, bisa jadi itu adalah reaksi spontanitas dari kita semua. Karena ini sangat suatu hal yang museum itu salah satu destinasi wisata yang boleh dikatakan jarang menjadi tujuan utama. Nah, terkait dengan hal itu, mohon izin Pak Utut, saya akan sharing sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya ke Chennai, India, ditugaskan sebagai kapten tim putri. Dan selama di sana saya intens berkomunikasi dengan Pak Utut karena tentunya saya harus melaporkan hasil pertandingan di sana. Ada hal yang menarik dalam komunikasi saya dengan Pak Utut. Mohon izin ya Pak Utut. Ada beberapa kali Pak Utut menyampaikan kepada saya, Bu Lisa cetak sejarah. Bu Lisa kawal teman-teman buat sejarah. Dan beberapa hari kemudian Bu Lisa cetak sejarah. Memang pada waktu itu tim putri kita punya peluang sangat besar untuk masuk bahkan 10 besar dunia. Dan itu berarti memecahkan rekor sebelumnya. Saya meyakini bahwa statement itu bukanlah statement biasa, tapi statement itu punya makna yang mendalam. Jadi tentu saja harapan dari Pak Utut, harapan kita semua, tim kita bisa mengukir prestasi. Tetapi nggak hanya berhenti di sana, prestasi itu harus dicatat. Dan juga nggak berhenti di sana, prestasi itu harus kita wariskan, harus kita lestarikan, harus kita wariskan. Karena kalau prestasi itu hanya kita catat tapi tidak kita wariskan, itu hanya akan menjadi satu hal yang tidak berguna ya, dan tidak bermanfaat. Berikutnya, Mas. Makna dari ungkapan Pak Utut itu saya meyakini bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah itu harus dicatat, dilestarikan, dan diwariskan. Dan ini adalah peran museum. Nah, sekarang saya mau beralih ke tokoh yang lain. Kalau saya menyampaikan tokoh pembina catur Indonesia yang mempunyai passion yang sangat kuat membangun catur di Indonesia, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat dekat dengan tokoh ini, yaitu Pak Eka. Izin Pak Eka. Bahkan semasa saya masih aktif main pun, saya termasuk anak binaan Pak Eka. Nah, beliau memang sangat besar kecintaan dan passionnya terhadap catur.
dan melakukan langkah-langkah besar untuk membangun catur Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto. Tidak berhenti sampai di situ saja. Langkah selanjutnya adalah menyebarluaskan catur di kalangan pelajar. Yang baru saja kemarin ini selesai ya, Festival Catur Pelajar bekerja sama dengan BPK Penabur. Izin ya Pak Adri. Ini adalah satu langkah strategis untuk menyebarluaskan catur agar catur itu bisa dinikmati dan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan muda, para generasi muda. Dan apakah berhenti sampai di situ? Ternyata enggak. Yang namanya sosok Pak Eka itu sepertinya tidak pernah berhenti berpikir untuk mengembangkan catur di Indonesia. Udah sekolah catur sudah, festival catur kalangan pelajar sudah. Terus apa lagi? Ternyata nggak berhenti hanya di kalangan pelajar. Pak Eka ingin supaya catur juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat luas. Itu adalah museum. Museum itu berarti mendirikan monumen untuk mewariskan karya luhur anak bangsa. Berikutnya Mas. Museum Catur Indonesia adalah istana pembelajaran yang menginspirasi. Museum Catur Indonesia akan menjadi pusat edukasi, entertain, dan juga ruang bersosialisasi. Berikutnya Mas. Dan kalau kita simpulkan, next Mas, ya. Museum Catur Indonesia, mengapa kok mendirikan Museum Catur? Museum Catur Indonesia itu bisa berdiri didasari oleh rasa cinta dan pengabdian. Kalau tanpa rasa cinta dan pengabdian, rasanya mustahil akan ada Museum Catur Indonesia. Kenapa rasa cinta dan pengabdian? Cinta tanpa pengabdian itu omdo, ngomong doang. Tapi apa ya? Pengabdian tanpa cinta itu apa? Pamrih. Jadi ketika cinta dan pengabdian itu bersatu, itu menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan inilah yang mendasari berdirinya museum. Fondasi intangible foundation ini yang sangat-sangat penting. Karena inilah yang akan menjadikan museum ini mudah-mudahan menjadi berkat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikutnya Mas. Nah, lalu bagaimana dengan konsep museum? Kita mau bawa kemana arah museum ini? Bersama-sama dengan Bu Nita, kita menggodok dan kita sampai pada satu keputusan. Kita mengambil tagline akur membaur dengan catur. Ini adalah satu statement yang unik ya Bapak Ibu. Statement ini apa ya istilahnya membuat kita merasa ketika kita membaca ini membuat kita merasa seru juga ya. Akur membaur dengan catur, ur. Tapi apakah hanya sebatas sesuatu yang menarik dan unik? Oh ternyata enggak. Ini ada makna dan nilai-nilai mendalam di dalamnya. Yang pertama adalah enjoyment. Kehadiran Museum Catur di Indonesia diharapkan dapat menampilkan wajah catur Indonesia. Seluruh masyarakat luas bisa melihat gimana sih dunia catur di Indonesia, bagaimana sih situasinya sekarang, apa aja yang dilakukan, bagaimana perjuangan mereka. Ini step yang pertama. Yang kedua, tidak hanya melihat, tetapi juga mengalami. Diharapkan kehadiran Museum Catur Indonesia menjadi suatu ruang yang interaktif satu dengan yang lainnya. Dan juga nggak berhenti sampai di experience saja. Ada yang lebih tinggi lagi atau yang lebih dalam lagi, yaitu engagement. Diharapkan Museum Catur Indonesia ini bisa memberikan keterkaitan dan keterikatan satu dengan yang lainnya.
Diharapkan Museum Catur ini bisa membawa manfaat bagi para pengunjungnya. Dan yang terakhir yang sangat tinggi dan sangat mahal adalah Museum Catur Indonesia diharapkan bisa menginspirasi masyarakat luas. Ini adalah tagline Museum Catur Indonesia, dan ini adalah identitas Museum Catur Indonesia. Ini adalah identitasnya. Ini menjadi memperkuat identitas kehadiran Museum Catur di Indonesia. Berikutnya, Mas. Nah, itu tadi langkah-langkah strategis ya. Sepertinya hanya konsep. Lalu bagaimana dengan koleksinya? Mau ditaruh apa di dalam Museum Catur? Nah, ini ada sedikit cerita menarik. Kemarin, baru aja kemarin saya dapat undangan untuk acara hari ini di siang hari. Persis bertepatan dengan peletakan batu pertama ini. Dan saya bilang mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya menghadiri peletakan batu pertama Museum Catur Indonesia. Sengaja saya jelaskan secara detail, paling enggak promosi awal ya, supaya mereka penasaran. Tapi justru spontanitas menjawabnya begini, Museum Catur, tanda tanya 3. Terus di bawahnya, oh isinya pasti pion-pion ya. Saya senyum begitu ya. Itulah yang terjadi, bahwa image Museum Catur itu sedemikian cetek dan sedemikian sempit. Kita tidak mengarah ke sana. Yang kita bangun, yang kita isi museum itu adalah cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang unik, menarik, berkesan, dan tentunya menginspirasi. Semua yang kita display di museum ini, kalau tidak menginspirasi, sepertinya itu hanya sia-sia aja. Ini yang akan kita mulai bangun bersama. Berikutnya, Mas. Lalu bagaimana dengan value-nya? Kita mau share value apa nih? Kita mau deliver value apa? Nah, Bapak Ibu, mohon izin Pak Utut, saya baru tahu prestasi Pak Utut ini beberapa hari yang lalu. Ini kenapa bisa seperti ini? Mungkin Bapak Ibu banyak juga yang belum tahu ya prestasi Pak Utut ketika Pak Utut remaja. Tentunya ini punya syarat dengan nilai dan makna yang luar biasa. Bagaimana bukan sekedar di ujungnya ya jadi prestasinya, tapi perjuangan untuk mendapatkan prestasi ini yang seharusnya kita bagikan dan kita share untuk generasi muda kita ke depan. Ini adalah penggalan cerita yang sepertinya sederhana, tetapi kalau kita gali dan kita kembangkan, ini menjadi satu pesan yang sangat bermakna. Berikutnya, Mas. Ini adalah rangkaian cerita. Kalau tadi hanya sebuah penggalan cerita, ini adalah rangkaian cerita. Melalui rangkaian cerita berbagai peristiwa ini, kita mau mendeliver nilai-nilai pentingnya berproses. Ada di dalam kehidupan ini yang bisa kita pangkas, bisa kita percepat, bisa kita buat lebih praktis. Tapi ada banyak juga hal-hal yang tidak bisa kita pangkas. Kita tidak bisa mengingkari sebuah proses. Dan ini yang akan kita deliver, yang akan kita share untuk pengunjung museum ini. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan kunjungan dari pemerintah Kota Moskow. Ini tentunya terkait dengan museum, dan hasil dari pertemuan itu mereka akan mendukung Museum Catur di Indonesia, dan dukungan mereka sudah ada ya. Mereka telah mengirim foto-foto yang tentunya ini bukan sekedar foto. Ini yang saya sampaikan tadi, apapun tanpa cerita itu adalah nol besar. Tapi sebuah foto yang mungkin sederhana, tetapi ada cerita di dalamnya, itu menjadi sesuatu yang berharga. Ini masih dalam proses pengembangannya. Kita masih akan meminta cerita-cerita apa ya di balik foto-foto ini. Berikutnya, Mas. Nah, kita juga sedang mengupayakan foto-foto para juara dunia. Rencananya sih maunya juara dunia pertama sampai yang terakhir, dan itu nanti kita akan menggali lebih dalam apa yang bisa kita dapatkan, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari
pecatur-pecatur dunia ini. Kita juga sudah memproses timeline, artinya kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, yang nantinya ini menjadi satu benang merah yang sangat saya pikir bisa menjadi sangat bermanfaat untuk bukan hanya sebagai satu wawasan, tetapi juga sebagai pembelajaran. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Heri Darmanto. Ya, yang terakhir, di dalam museum rasanya kok kalau hanya foto-foto gitu ya, itu kayaknya nggak lengkap. Nah, kita juga sedang berupaya untuk menghadirkan atau mendisplay buah catur. Tapi ini unik, bukan buah catur biasa. Ini adalah buah catur karya putra daerah. Diharapkan melalui karya ini kita juga mengasah rasa cinta dan bangga bahwa Indonesia kaya dengan budaya. Nah, ini untuk koleksi dari berbagai belahan dunia, untuk sebagai wawasan dan juga kaya dengan pembelajaran. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana museum rencana display dari museum itu. Silakan Ibu Nita. Ya, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita. Mungkin aku akan lebih menceritakan tentang nanti museumnya, looknya akan seperti apa sih. Jadi dengan cerita-cerita yang tadi Bu Lisa sudah angkat, dengan perjuangan pecatur-pecatur Indonesia, artefak-artefak menarik, nah itu akan kita angkat dengan menggunakan bantuan digital technology. Seperti mungkin virtual reality, ada immersive screens juga. Jadi harapannya dengan mengangkat cerita-cerita ini dengan cara yang berbeda dan cara yang interaktif, bisa menginspirasi dan mengattract attention new generation, anak muda yang supaya mereka bisa tertarik kepada catur, ingin lebih tahu kepada catur, dan moga-moga mencintai catur ke depannya. Nah, untuk looknya sendiri museumnya ini adalah referensi-referensi kita. Kita memang mengambil referensi juga dari museum-museum terkenal juga yang di luar, supaya feel-nya juga yang playful, sesuai dengan masa yang sekarang ya. Mungkin orang kan memikir catur tuh permainan yang sangat serius, yang ya serius lah. Nah, tapi dengan museum ini, dengan tempat ini, kita ingin mengangkat unsur playfulness-nya catur sih, dan juga kehangatan, warmth, intimacy. Mungkin ini slide-nya bisa dilihat aja. Ini referensi-referensi kita. Nah, ini interactive display references-nya. Nanti ada immersive screens, juga ada virtual reality ya Bu ya. Terus mungkin ada banyak ya Kak ya, banyak ya, kita udah si kemarin yang kita bicara. Tapi mungkin masih rahasia ya Bu, biar surprise. Iya, jadi kejutan ya. Iya, kejutan. Ya, looknya akan lebih modern, lebih young. Nah, kita juga ingin tempat ini untuk semua kalangan umur, juga family space. Makanya kita akan membuat kids corner juga, yang ada di indoor sama di outdoor. Jadi memang dari muda ya Bu, kita pingin memperkenalkan catur kepada semua usia. Nah, ini contoh-contoh kids corner yang indoor, tetap dengan menggunakan digital technology ya Bu ya. Untuk outdoornya mungkin kita akan ada life size chess, jadi yang mungkin yang lebih variasi ya, iya, variasi dan lebih menarik. Nah, ini contoh interaktif display-nya untuk anak-anak maupun orang besar juga sebenarnya bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Ini untuk segala usia sebetulnya. Jadi ada banyak konsep-konsep teknologi yang mau kita pakai kayak. Ini akan ada cafe juga untuk di
tempat ini, museum dan sandingan kafenya. Nah ini referensi kita untuk kita lebih ke outdoor sih, ya konsepnya lebih ke outdoor. Nah ini adalah referensi kita untuk outdoor, di mana anak-anak bisa main, berkumpul, dan juga mendapat edukasi-edukasi baik dari museumnya sendiri. Nah kita juga akan mempersiapkan beberapa merchandise dari Museum Catur, yang pasti yang hip ya Bu ya, yang seru dengan zaman sekarang. Memang dengan referensi-referensi kita memang mencari yang lebih playful. Jadi memang unsur playfulness itu, warmth, intimacy akan kita bawa di semua aspek tempat ini. Sekian dan terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri presentasi ini, akan ada tayangan video tentang bagaimana bangunan ini nantinya. Ini koridor menuju museum, jalannya. Ini ruangan VIP. Ini lokasi outdoor giant chess, catur outdoor yang besar. Rencana ini akan ada kafe di sini. Ada 2 lantai, rooftop juga, model tangga menuju rooftop. Nah, inilah museum. Museumnya akan dibuat di ruangan ini ya. Ya, ini dilihat dari atas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terakhir, nanti setelah kita keluar, kita akan kembali untuk ramah tamah. Kami akan membagikan wishing card. Ini adalah bentuk partisipatif dari kita semua. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan apapun di sini. Harapankah, doakah, usulankah, idekah, apapun, agar kita semua memiliki museum ini. Karena museum ini dari kita, untuk kita, dan milik kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nita dan Ibu Lisa untuk pemaparannya yang sangat menarik. Untuk itu ini yang kita tunggu-tunggu adalah sepatah dua patah kata atau berpatah-patah kata dari Bapak Eka Putrawirya. Pertama-tama saya merasa trauma sekali. Dan dari kehadiran dari tim PB Perkasi, yang saya tahu semuanya nih waktunya udah nggak ada Pak sebenarnya. Waktunya sangat luar biasa, tapi menyediakan waktu datang kemari. Tim dari BPK Penanggung, ini datangnya tim, full tim.
Jadi memang saya merasa terpapar sekali kehadiran dari teman-teman PPK Penabur yang memang bisa datang membantu gitu. Jadi saya merasa terpapar sekali. Juga teman-teman saya dari mana, dari Ikawan, dari Apenindo, dari Semak 1, dan tentunya rekan-rekan wartawan yang sangat-sangat saya cintai. Saya tadinya pengen kata sambutan, saya pikir saya lebih baik sharingnya dari lebih enak mungkin. Tapi sedikit mungkin, makanya saya tanyakan waktunya, Pak, boleh kan mungkin ya? Karena ini saya pikir penting juga pemahaman mengapa ide-ide ini bisa terjadi. Jadi bagaimana ide awalnya terbentuknya sekolah dasar? Tadi saya untuk saya pakai masker, jadi hidung saya muka terus tutup sama masker tutup, bisa terbakar ke tinggi lagi. Malu juga lah ya. Jadi saya menceritakan ide awalnya terciptanya sekolah dasar. Jadi di tahun 92 saya memimpin tim catur Indonesia ke Olimpiade di Manila. Jadi pada saat itu saya mengamati kenapa pemain-pemain catur membawa laptop. Oh, dan kalau di Indonesia tim catur hanya yang membawa buku catur hanya tahu itu yang saya. Benar itu. Jadi kalau kemana-mana yang dibawa pasti informator. Itu informator itu ada kumpulan kapai-kapai pemain-pemain dunia. Jadi kalau untuk menghadapi siapa waktu pasti dia melihat ini bagaimana cara mainnya. Dan itu yang saya perhatikan terus-menerus bahwa oh dia pakai laptop. Ternyata di Eropa sana catur itu sudah menjadi sains, sudah belajar secara sistematis. Dan itu saya berdiskusi sama Pak Ulu sama Pak Kris. Saya bilang nih kalau kita begini aja nih bisa tinggal sejarah kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Dan saya pada saat itu juga kita ingin pertama yang kita ingin ubah paradigma dan mindset dari catur yang selama ini catur ini sangat hanya bakat. Dengan bakat bisa jadi hebat. Enggak begitu. Bahwa catur itu ada penelitian dan sains harus dipelajari. Ini mindsetnya ini kita ubah. Dan tentunya tapi bagaimana kita bikin sekolah catur? Nggak laku, kasih nggak laku, nggak ada bintangnya, nggak ada apa-apanya. Kalau kita bikin sekolah catur, siapa yang mau masuk ke catur? Mainnya dari lapak ke lapak, maaf. Tes. Ya, jadi kalau kita bikin sekolah catur, tanpa ada bintang, dan catur kan seperti dulu kan bukan olahraga yang diminati, bukan olahraga populer. Jadi itu kan perjuangan yang keras buat kita. Dan orang itu banyak rokok, banyak semua yang sifatnya negatif ada catur saat itu. Nah itu yang tentu kita ada strateginya apa? Nah itu saya bicara dengan Pak Utut. Saya pikir kita harus punya bintang catur yang hebat. Dan tapi pokoknya ada lagi itu kalau kita panjang lagi, saya ceritakan ceritanya. Jadi Pak Utut sudah berkeluarga, kerjanya sudah enak di perusahaan besar, sudah nyaman. Kalau Pak Utut tidak punya kecintaan untuk membangun catur Indonesia, namun dia berani berkorban meninggalkan pekerjaan, mengambil jadi pecatur profesional. Nggak mungkin, karena Pak Utut sangat bercinta dengan memajukan catur Indonesia. Dia mengorbankan kerjaannya, resign dan menjadi pecatur profesional. Jawabannya Pak Utut apa? Pakai nyanyi tuh dia Pak Utut. It's no never. Jadi kalau nggak sekarang lagi gitu ya. Mungkin cara yang akan jalan ini. Dan tidak berapa lama untuk mencapai Grandmaster Super. Terus kok kayak itu, kalau Grandmaster Super 2.600 ke atas elo ratingnya. Wah pemberitaan luar biasa. Bahkan waktu kalau main di luar negeri, kalau dia diundang ke luar negeri, dia mendapat uang penampilan. Jadi kayak pemain profesional, uang penampilan. Pada saat itu yang terbesar kita mendapatkan 10.000 US. 10.000 US, penampilan, buat datang, buat pemilik sekolahnya 10.000 US. Dan dia juga naik, kadang-kadang masih bisnis keras. Naik bukan pada waktu itu ada juga tuh, tapi saya nggak bisa ngikutin. Karena bahasa Jerman itu tidak sekali. Jadi bahasa Jerman bisa, bahasa apa bisa dia? Dia tidak begitu.
nasi satu kamar berdua. Kalau sekarang sudah mau dulu udah kasih nasi. Dulu malam-malam saya bilang ada orang ngomong Inggris. Lagi ini kok. Tapi mana bahasa Inggris lagi? Itu saya ngomong di Eropa itu ada bahasa Inggris. Benar-benar kejadian di sana. Bukan karena ini semua adalah pengalaman saya, kejadian saya. Dan tentunya setelah itu kita merasakan bahwa oh ternyata kau menjadi bintang, jadi idola. Dari situ kan mulai orang banyak, anak-anak masyarakat datang membawa anak-anak untuk menjadi pemain catur di situ. Kemudian apa strategi selanjutnya? Tadi sekolah catur, sekarang catur masuk sekolah. Ini buat saya sangat penting. Ini strategis sekali. Catur masuk sekolah. Saya sangat bersyukur bahwa BPK Penabu sekolah unggulan, dia mau bermitra dengan PBB Tati dan sekolah. Ini luar biasa. Kemarin di penutupan kejuaraan ini saya pakai kasut, jadi ngos-ngosan sendiri. Jadi kasut karena saya masih menjaga, karena saya masih menemani ibu saya sakit. Jadi saya di penutupan kejuaraan kasut pada nasional di BPK Penabu kemarin, Pak Adi Ketua Yayasan BPK Penabu mengatakan tahun depan kita bikin sirkuit catur pelajar di 15 kota BPK Penabu. Saya masuk ingat tuh lagunya Vina. Ternyata aku makin cinta. Aku makin cinta dengan BPK Penabu. Ini luar biasa gitu. Ya tentunya. Kemudian saya mengharapkan bahwa saya memberikan saya memperhatikan regenerasi. Saya sangat memperhatikan regenerasi. Makanya saya ingin membuat fondasi yang kuat. Sekolah catur masuk sekolah ini adalah strategi yang paling penting ketika saya menjalankan estafet kepemimpinan di catur. Karena saya juga tahu bahwa saya sudah tidak muda lagi, tapi juga tidak tua. Tidak muda tapi tidak tua. Kalau itu sama saya sebenarnya ini, kalau kalian ketika saya pakai sebenarnya ini. Matahari terbenam, hari sudah malam. Ini bedanya aku udah tua. Makanya lagi matahari terbenam, hari sudah malam gitu. Ya terbenam. Ini lagi sekarang pemutak kan nih. Ya katanya saya mempunyai kerinduan yang sangat besar komunitas catur Indonesia. Saya pikir saya yakin sekali begini Pak Besar, pendidikan saya begini. Pak untuk belajar dari otodidak, bukan dari sekolah catur, dari otodidak kita sendiri. Pasti ada sesuatu yang hebat, kedisiplinannya, ketekunannya, semuanya itu pasti hebat. Dan itu pasti ada benangnya yang saya kerja. Dan itu perlu dibikin di wawancara serius lagi, coba nanti bikin supaya ini bisa inspirasi buat anak-anak. Dan saya juga mengharapkan bahwa tempat ini menjadi yang pertama tadi orangnya. Tadi ada bilang, saya bilang itu ide saya bilang ini adalah impian catur Indonesia. Nah, tagline-nya juga saya senang benar. Jadi tagline kita pakai ada orang branding. Waktu kasih tahu catur, aku membaur dengan catur. Saya bilang ini udah yang benar, paling bagus ini. Saya rasa ini paling benar, karena kantornya juga gampang. Yang kantornya gampang benar nih, kalau aku membaur dengan catur gampang benar. Nah ini jadi saya sangat senang dengan tagline ini. Nah kantornya kayak gini. Sejarah catur Indonesia. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutannya sangat luar biasa dan selalu terhibur. Cepat apa? Tapi baiknya nanti jangan salah, Bapak pasti mau nanya soal tadi yang terakhir. Apa itu? Pantun nanti harus diulang ya, karena wartawan mau nyatet pantunnya ya. Teman-teman wartawan yang lupa nanti tanya baiknya pantun khususnya. Oke, tanpa berbanyak kata, saya persilakan Bapak G. Butut Adianto, Ketua PBB Bekasi untuk memberikan sambutan.
sejarah bagi catur, terutama Pak Sekjen Representasi Pak Hendri Ratna. Berdiri itu Pak Biar kemudian Pak Kristiana Slim, nah ini sudah sangat terkenal. Pak Wakil Ketua Umum Pak Isan, berikutnya hadir Pak Komes, silakan ini sangat terkenal. Komes itu kolonel, dan mudah-mudahan sebentar lagi jadi dirjen. Pak Rusdi Taher, orang yang ada di sini akan menjadi sejarah. Pak Willy Yosef, Pak Willy akan datang dengan putrinya. Mau berdiri putrinya? Nah, dengan putrinya ini Mas Better Fashion dari Pak Willy Yosef. Sebelah kiri beliau adalah Pak Laksamana Pertama Rifai. Dan beliau bisa segera bintang 2 angkatan laut. Pak Abri Lazuardi dan teman-teman Indonesia, Pak Eka Putra. Ada juga Bu Rini. Nah ini Bu Rini istri setia beliau hari ini. Dan kedua putranya Pak Christian dan Nita. Ada saya namanya Tuan Muda. Ibu Bapak para pecatur hadir, Grandmaster Susanto Megaranto berdiri lagi. Women Grandmaster Medina Wardah Aulia. Ini adalah Ibu Bapak Pak Eka tadi cerita, oh juga ada Pak Herman Kurniadi, mohon berdiri Pak. Pak Agus Sudaryo, Pak Rizky Tercima, kemudian Pak Hendri Sinaga. Pak Joni, itu semua dari Bekasi. Pak Faisal, nah ini bendahara, pernah dari pajak. Juga Pak Hendri Jamal. Serta teman-teman seluruh wartawan yang hadir, ada Pak Max Herdiman, saya juga belum menyapa. Ibu Bapak, hari ini Pak Eka ceritanya singkat, bahwa ini impian. Tetapi di balik impian tadi Bu Lisa kasih cinta dan apa Bu ya? Bukan dan terapi. Kalimat pengabdian ini yang harus kita teruskan kepada adik-adik. Tanpa pengabdian rasanya ini sulit terwujud. Saya underline, saya garis bawahi pengabdian. Pak Eka sih ceritanya tentang sejarah, tapi dia bisa begitu. Kalau Pak Kris dikasih tugas itu mikirnya 7 keliling, karena Pak Eka kan Yujin ya, Yujin Hao, Yujin Pu Hao. Jadi dia jalanin aja. Tetapi di balik itu semua bahwa kecintaan Pak Eka luar biasa. Ada Pak Novian juga semua di sini. Kecintaan luar biasa tanpa ada orang-orang yang bisa berdedikasi. Tadi Ibu Lisa memaparkan, Ibu Lisa itu di tahun 94 main di Olimpiade Moskwa. Di tengah perjalanan ayahnya meninggal. Pulanglah dia. Itu ketika itu Moskwa minus 30 derajat. Pulang dia naik KRL. Moskwa, Amsterdam, Jakarta. 4 hari kemudian udah nongol lagi ke Moskwa. Karena dia membela merah. Kalau saya cerita bagaimana saya jatuh bangun nggak baik, nanti saya narsis. Yang jelas kalau pakai tata nilai sekarang agak sulit. Saya belajar Susanto jam 8 pagi saya jadi dulu. Saya lecur 1,5 jam. Gedung ini terlalu banyak orang berjasa Pak Eka terhadap kemajuan catur, termasuk Pak Akbar Tanjung. Dulu Pak Akbar Tanjung tali dulu, Bupati Bekasi. Wali kota atau bupati, tapi itu rasanya bupati itu untuk mau menghadap. Pikirnya orang mau minta proyek Pak, nah, padahal kita mau minta izin didirikan sekolah catur. Jadi sekolah catur ini bagian dari untuk mengakselerasi kemajuan. Pak Susanto jangan lupa nanti dibikin museumnya juga. Kalau perlu Pak Junedson juga. Junedson juara Indonesia 2003-2005 agak panjang karena kepotong pon di 2004. Kalau orang catur ngerti kenapa kepotong pon jadi nambah setahun panjang. Bukannya jauh 2 tahun, tapi kepotong pon di 2004. Ibu
Bapak ketika cerita Museum Catur, tadi Pak Eka cerita Pak Utut pernah naik pesawat ada bahasanya. Mungkin benar sangat kesan. Jadi tahun 1998 ketika Jakarta luluh lantak, saya pergi ke negara namanya Estonia. Saya terbangnya ke Hansa, Jakarta, langsung ke Frankfurt, ya Singapura, Frankfurt ke Helsinki. Pulangnya naik ke Hansa lagi. Itu waktu ada Piala Dunia. Piala Dunia waktu itu mainnya di Prancis yang Zinedine Zidane di final mengalahkan Brasil 3-0. Nah, di pesawat dalam perjalanan pulang Helsinki ke Frankfurt, from flight deck, kapitennya ngomong, "Guten Abend meine Damen und Herren. For even letzter Information, die Deutsche Mannschaft verloren 0-3 gegen Kroasia." Jadi diumumkan dari kokpit bahwa tim nasional Jerman kalah 0-3 dari Kroasia. Apa reaksi satu pesawat? Mohon maaf, saat itu Pak Eka, saya naik bisnis kelas. Pak Eka udah naik bisnis kelas 98. Kalau Pak Eka waktu itu mungkin naik Czechoslovak ekonomi pula. Jadi bunyinya aja kalau di bisnis kelas itu mau ngaduk kayaknya pernah. Takut bunyi, takut mengganggu. Sampai ini ada delakirnya society. Jawaban satu penumpang satu pesawat itu Pak Rosita, menyesali kekalahan. Inilah konsep nasib sebenarnya. Kalau itu terjadi di Garuda, pasti karena gua bilang tuh pelatihnya bengok, gua bilang itu. Nah itulah konsep inilah yang ilhami kita di Catur, bagi kita senasib sepenanggungan. Ibu Bapak, perjalanan Percasi cukup panjang. Percasi berdiri 17 Agustus 1950, didirikan oleh sekelompok orang dan ilmuwan. Ketua pertamanya Profesor Dr. Suwito Mantusuwondo. Jadi tahun 78 kami pernah ke makamnya Pak Menteri di Grunyah Petinggian. Kejurnas 78 Pak Edi Jamal ikut, yang memimpin Kadar Basuki juga saya sudah wafat. Kita ingin ziarah. Apa sih pentingnya tata nilai? Jadi tadi ada values yang disampaikan oleh Ibu Lisa, saya rasa itu santai. Ibu Bapak kalau bicara panjang nanti nggak selesai-selesai, yang jelas hormat saya kepada Pak Eka dan keluarga yang tidak pernah jemu-jemunya membantu Catur. Alhamdulillah sekarang Catur relatif oke. Di Olimpiade di Chennai, putri kita sampai babak 9 ranking 9. Nah, di babak ke-10 menang 2 kali ya. Babak dengan lawan-lawan klub, melawan Serbia dan mana. Di babak ke-10 ketemu tim USA. Duga saya nih kalau kita menang, kita potensi bahkan 5 besar. Kalah kita. Di babak terakhir ketemu Deutschland atau Jerman, kalah lagi. Apakah kita menyesal? No. Karena di Catur itu nggak ada cerita punsu hoki teknik punsu tinggi nggak ada. Kalau orang Jawa kan nggak apa, orang mungkin hoki teknik punsu tinggi ya. Nggak, di Catur tetap punsu teknik. Ilmu nomor 1. Nggak bisa, dan itu nggak mungkin didapat Pak Max Herdiman, nggak mungkin. Jadi perjalanan itu panjang. Jadi babak terakhir kita disendok sama mereka, terus disendok lagi sama dia. Bu Lisa, aku mohon maaf, nggak ada yang perlu disesali, teman kita masih di situ. That's all we are about. Jadi kita memang masih di situ, nggak bisa dipaksa. Tim putra alhamdulillah Susanto bisa nahan remis. Itu remis yang berharga sekali. Posisinya unggul lawan Bangladesh, Ziaur Rahman apa ya? Ziaur Rahman ya? Bapak kemarin macam apa? Ziaur Rahman yang Bangladesh. Enakul Hussein ya. Ini tuh nggak Susanto ingat. Jadi dia lagi banyak. Duit berbohong. Dulu, ayahnya dia Pak Wasdira. Pak Wasdira almarhum termasuk orang yang menggembleng itu. Gemblengannya luar biasa. Pokoknya kalau Pak Susanto kalah, sini kok. Tapi itu semua bagian dari kemajuan dia. Nah, Susanto alhamdulillah Pak Usdi tabungannya udah saya cek melalui PPAPK udah 2,7 miliar. Bahkan dulu saya nggak cerita masalah pokoknya, tapi
bersyukur mobil udah besok ini. Hanya dia sedang berpikir karena kalau orang udah punya duit cenderung mau nambah. Pak Eka tadi bercerita satu kamar sama saya, sebenarnya yang benar kami nginep di hotel Jan Loyken. Jan Loyken itu yang seorang hotel privat, kamarnya terbatas, nggak ada yang terpaksa membeli kamar saya. Saya kalau kalah, yang di kepala saya catur, jadi bahasa Inggris saya tadi catur. Waktu itu saya kalah dari Grandmaster namanya Gata Kamski. Jadi saya ingat sekali kenapa saya harus begini. Saya kalah dari Gata Kamski. Saat itu Gata Kamski world number 2, nomor 2. Jadi itulah Pak Eka, bukannya saya untung Pak Eka ditemani oleh Bu Rini. Jadi hobinya hanya catur. Kalau nggak ada Bu Rini mungkin banyak simpangan. Karena kalau orang punya duit biasanya sehat Bu. Kalau lelaki sehat banyak maunya. Dari saya itu bahwa perjalanan panjang ini kita masuk menorehkan satu titik lagi museum. Museum menginspirasi, museum mengedukasi. Mudah-mudahan nanti ketika museum ini jadi makin membuat catur Indonesia jaya. Dari lubuk hati yang dalam saya mengucapkan terima kasih kepada Eka Putra, Ibu Rini, Christian dan Nita. Kalau Nita yang tadi ngomong pakai teknologi digital itu lahirnya saya nungguin. Tahun koncaksi tanggal 26 November bulan depan. Saya nungguin di Pondok Indah. Itulah perkawanan. Bu Rini jalannya juga agak susah karena antara kakak adiknya selisihnya cukup panjang 7 tahun. Ibu bapak sekali lagi dengan mengucap syukur, kami dari BB berterima kasih sekali. Mudah-mudahan langkah besar ini menjadi bintang penerang kemajuan Indonesia. Dengan museum ini menjadikan semangat kita lebih besar lagi. Mudah-mudahan dengan museum ini prestasi-prestasi besar akan lebih ditorehkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga niat baik kita diloloskan oleh Gusti Allah. Semoga kerja keras kita bagian dari ibadah kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur, yes. Teman-teman penganggur masih asing. Catur, yes. Ya. Kalau Indonesia jaya. Jadi semua ini kita abdikan kepada Republik kita. Catur, yes. Indonesia jaya. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan lancar. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi aujini an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardohu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat atas segala rahmat, karunia serta segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara peresmian Museum Catur Indonesia di Sekolah Catur Utut Adianto. Untuk itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, limpahkan kekuatan pada kami sehingga Museum Catur yang merupakan warisan karya luhur anak bangsa di catur ini yang akan diresmikan nantinya mampu membawa manfaat dan barokah bagi kami, khususnya insan catur. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam menjalin silaturahmi, khususnya insan catur Indonesia, serta menumbuhkan semangat yang tinggi demi terwujudnya prestasi olahraga catur di tingkat nasional maupun internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkan cahaya kebenaran di hati kami agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Jadikanlah kami semua termasuk golongan orang yang senantiasa selalu beribadah dan mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Gopar, Tuhan yang Maha Pengampun, betapa banyak nikmat-Mu yang kurang kami syukuri, betapa banyak perintah-perintah-Mu yang kami lalaikan, betapa banyak dosa dan salah kami perbuat. Kami menyadari ya Allah bahwa kami banyak lalai, lupa, hilang dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului. Ya Allah, dengan izin-Mu kabulkan doa-doa. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.